Usia pernikahan batasnya 19 tahun. 19 tahun pun Pak, ketika di sistem itu dia nggak langsung nerima itu tersimpan, ternyata masih suruh isi lagi Pak. Kalau kurang dari 21, izin orang tuanya setuju. Di sistem pengadilan menekankan bahwa anak yang nikah sebelum usia 19 tahun harus daftar ke pengadilan. Tanpa itu maka nikahnya bodong. Ya, SIM-nya belum. Ya, nikahnya baru nikah. SIM-nya belum dapat. Ya, istilah naik kendaraan, kendaraan masih di kampung aja boleh keliling. Ya, nggak boleh keluar, tangkap dan Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita banggakan dan muliakan jamaah tetap Masjid An-Nur serta pengurus Masjid Jami An-Nur yang alhamdulillah hadir di rumah. Ya, sebagian dan termasuk kedua DKM-nya hari ini lagi jadwal pulang. Longok sawahnya yang kering. Kalau Pak Guru kan rawan di sini. Alhamdulillah, berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Program Ayo Mengaji ini mudah-mudahan menjadikan RW 12 menjadi dambaan bagi kita sebagai orang tua, ya, hingga walaupun anak-anak kita yang remaja tidak bisa diri sama bapak-bapaknya, ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada masih sibuk anak-anaknya, SBR katanya. Mudah-mudahan anak-anak kita pun dijadikan anak yang soleh dan soleha, yang taat kepada orang tuanya, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Jamaah Jami An-Nur yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana biasa sebelum pengajian kita mulai baca suratul Fatihah dan salawat. Semoga jamaah Jami An-Nur apa yang kita harapkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya balligh sidana waghfir lana ma madha. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Hidup di dunia sebentar saja, carilah amal untuk ibadah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jamaah bangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah li dzikri." Ingatlah salat untuk mengingatku. Betapa pentingnya salat yang 5 waktu ini. Karena yang membedakan antara muslim dan orang kafir adalah salat. Ya. Oleh karenanya dosa yang sangat besar, dosa yang apabila di akhirat nanti, apabila dia seorang hamba Allah tidak mengerjakan salat, na'udzubillah summa na'udzubillah, akan merasakan siksa di dalam kubur. Ada sebuah kisah yang mana seorang hamba Allah, dia tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir hayatnya pun dia tidak sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dimakamkan, ya, kebetulan saudaranya ini yang dia 2 saudara. Saudara yang satunya rajin ibadah, yang satunya tidak pernah sujud sama Allah. Apalagi hormat sama orang tua. Ketika meninggal dunia, orang yang tidak pernah sujud sama Allah, ya, digotonglah ke tempat pemakaman. Suatu ketika nih yang rajin sholat tertinggal kuncinya ketika menguburin makamin. Karena kunci ini boleh, ada hal-hal yang dibolehkan kubur itu digali kembali. Apabila ada yang berharga tertinggal dalam kubur, karena kunci, apalagi kunci kotak emas, berangkas, ya. Akhirnya ketika sudah diuruk ini, ya, udah dirapat kuburannya, maka adab kita sebagai yang berkunjung atau pengantar jenazah, apabila sudah dikuburkan mayit ini, ya, maka ada tuh, ya, yang membacakan talqin. Ya. Ketika yang membacakan talqin nongkrong, ya, kita sebagai yang pengantar disunahkan berdiri, ya, mendengarkan tuh talqin, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku sampai selesai, ya. Itu disunahkan kita berdiri. Tatkala selesai dia baca talqin, biasanya kalau yang amil ini ngerti, kasih kode, udah duduk, kita bacain doa. Kenapa manusia ketika dikuburkan disunahkan membaca, ditalkinkan? Karena ini untuk mengingatkan kepada si mayit, agar tujuan ketika nanti datang mungkar nakir,
bisa menjawab, ya. Namanya aki-aki lupaan. Ya. Akhirnya, ya, ini karena kuncinya tertinggal di dalam kubur, digalilah. Bang gali lagi. Ya. Ternyata apa yang terjadi? Pas digali, udah angus. Mayatnya sudah angus, gosong. Kita mungkin banyak melihat di majalah-majalah itu. Ya, di kisah biasanya di Indosiar. Ya. Kuburan meledak. Itu ternyata memang sebuah kisah yang dikisahkan oleh para amil. Ada seorang ustadz yang live, dia mengisahkan. Ya. Seperti itu orang yang tidak sujud sama Allah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika menerima sholat itu diangkat, dimuliakan oleh Allah untuk menghadap. Ini begitu tingginya perintah sholat. Makanya baginda Rasulullah SAW menegaskan, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah merupakan tiangnya agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, secara tidak langsung dia akan membuat dalam hatinya lemah keimanannya pada Allah. Kan kita banyak melihat kisah-kisah mu'alaf yang masuk agama Islam. Gara-gara apa? Dengerin azan. Lem Armstrong itu mendengar azan nih bulan. Ya. Yang nyarisnya, ya, ini perintah sholat langsung Nabi diangkat, diajak oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana, maha suci Allah. Asra, yang telah menjalankan, abdihi, hambanya. Ini kalau abdihi, hamba yang jalan, ruh apa jasad. Ternyata orang kafir ini menganggap nggak mungkin. Ya. Nabi naik ke langit diangkat oleh Allah, mustahil. Akal nggak nyampe. Kalau kita terima dengan akal tidak nyampe. Karena yang menjalankan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang kata Allah jadi, maka jadi. Siti Maryam, ya, nggak ada bapak tapi ada anak. Jadi ditiupkan oleh malaikat ruh ke rahim Siti Maryam, maka lahirlah Nabi Isa. Ternyata sekarang Siti Maryam jadi-jadian. Bapaknya nggak ada, bapaknya kemana tuh? Ya, bapak nggak ada. Kalau kata apa tuh? Makan es jendol nggak pakai kelapa, perut jendol nggak punya bapak. Ya, hati-hati. Ya, ini akibat pergaulan dan kurang kontrolnya orang tua. Saya berapa kali menikahkan orang-orang yang di bawah usia. Begitu, Pak. Es cendol. Datang ke kantor. Pak, tolongin Pak. Ada apa? Anak saya segera harus dinikahkan. Tanda tanya, kenapa segera? Ya, lagi main di sawah Pak. Ya. Akhirnya usia berapa? Baru SMP. Ya. Kepala manggil, "Lele masuk." Kan malam ada job. Job. Pokoknya gede dah. Ya. Eksekusi saya nih, bagian eksekusi. Ya, pokoknya berangkatlah malam karena diminta malam. Saya nggak tahu orangnya kayak apa pas nyampe, ya Allah.
Lebih kecil dari ini, Pak. Ini kan termasuk SD. Ya. Ya Allah. Itu yang hadir teman-temannya sekolah. Nah, ya Allah. Mau enggak mau karena es cendol itu ya. Makan es cendol kan pakai kelapa. Ya. Kita nikahkan secara agama. Sebagian fatwa mengatakan tidak boleh menikahkan di bawah tangan. Ya, apa boleh buat ya? Karena udah terjadi hal yang tidak diinginkan, kita kasih solusi, Pak. Kalau Bapak pengen segera mendapatkan buku nikah, maka segera lapor ke pengadilan. Dispensasi pernikahan boleh. Ya. Bapak ibunya datang, pihak laki-laki, pihak perempuan mendaftarkan dulu, ya, atau anaknya dulu yang daftar. Setelah daftar, nanti dipanggil tuh dua-dua orang tuanya. Ya. Ditanya, ini sudah Bapak ikhlas dinikahkan? Ikhlas. Mau nggak mau? Ya. Ya. Akhirnya itu baru bisa kita KUA bisa mengeluarkan buku nikah. Karena aturan baru. Ya. Jadi baginda Rasulullah sangat menegaskan sholat yang 5 waktu ini. Banyak orang non-muslim pun masuk Islam gara melihat kita sholat. Ya. Tadi saya mendengarkan kisah seorang pendeta, seorang pimpinan pastor yang dia ditugaskan untuk mengkristenkan sebuah kampung itu. Diutus 7 orang, ketuanya itu dia yang masuk Islam. Suatu ketika nih pendeta emang dia kumpul, rumahnya ini dekat pak guru agama, ya, tinggalnya. Percis dia keluar rumah, itu rumah pak guru agama. Akhirnya dia memang sudah terpikir, nih agama yang benar yang bagaimana sih yang baik gitu. Pikir dia karena tugas dari pusat, ya, harus mengkristenkan satu kampung, menginjilkanlah seperti itu, Pak. Berapa itu anggarannya? Setiap dia keluar keliling kampung 16 juta keluar, Pak. Kisahnya. Akhirnya yang satu pimpinan ini dia orang-orang temannya pada dakwah untuk menginjilkan, dia enggak ke rumah ustadz itu. Apa katanya? Nanya, Pak Guru, saya mau konsultasi, boleh? Ini guru agama aturan hari itu mau ngajar. Oh iya Pak, mari ke dalam rumah. Tidak enak bicara di luar. Maka masuklah pendeta sama guru agama. Ya. Apa sih yang ditanya? Itu umat Islam kenapa sih? Ya, pagi-pagi sudah teriak-teriak. Oh, kata guru agama, itu panggilan sebagai umat muslim untuk sholat subuh. Ya. Saya dengar tuh di akhir ajannya naum-naum gitu. As-sholatu khairum minan naum. Ya. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Ini kan gila katanya. Kalau dia bencinya Islam, ini gila. Enak-enak tidur suruh bangun. Enak-enak tidur suruh bangun. Dijawablah sama guru agama, ini sebuah ibadah yang ini mengalahkan sebagai tanda bukti kita, ya, cinta kepada Allah dan melaksanakan tugas yang diperintahkan dalam agama kita, kata gurunya. Oh begitu. Dari pagi jam 8 sampai jam 3 dia keluar dari rumah Pak Guru itu dikasih bekal. Kalau Bapak pengen mengetahui Islam nih, Pak, saya kasih kitab. Bapak pelajari, Pak Pendeta pelajari, terserah mulai dari mana. Ayo dibawalah pulang sama pendeta ini.
Sampai di rumah teman-temannya baru pulang. "Hai bro, mana aja bro? Kita udah selesai Injilin nih, kamu kok baru pulang? Dari mana?" "Saya habis konsultasi." Ya. Dia baca itu Quran, dicari kelemahannya Al-Quran, dicari sama dia. Nggak ada ternyata. Ya, Islam memang sangat sempurna. Ya. Jadi sembahannya tidak terlihat oleh mata seperti agama-agama lain terlihat Tuhannya. Allah tidak terlihat, tapi tidak terlihatnya Allah ini menyatakan dia wujudnya Allah. Lama-kelamaan pendeta ini masuk Islam. Diketahui ya, tatkala teman-temannya dia menghadap teman-temannya, "Pada hari ini saya sudah keluar dari agama saya." Omong di hadapan teman-teman yang pendeta juga. Apa yang terjadi? Habis, Pak. Peluru di kakinya, tembus besi di belakangnya, pada baret itu. Kalau dia tidak diizinkan Allah selamat, udah mati di tempat. Karena dengan izin Allah dia melarikan, Pak. Habis dikubur itu teman-teman pada capek, dia kabur dengan tenaga yang seadanya lah, kabur mencari pertolongan. Ya. Sampailah ke, kalau orang Buddha apa namanya, biksu ya, kabur mampir ke rumah biksu. Biksu ini karena dia manusiawi ditolong sampai sembuh. Kamu harus hijrah dari tempat ini. Kalau kamu tidak hijrah, kamu akan mati. Kaburlah dia, daerah ke Jakarta. Dari Jakarta, namanya udah di tempat dia tinggal udah tercium bahwa pendeta ini telah masuk Islam. Sampai-sampai anak dan istrinya membenci bapaknya, Pak pendeta ini. Karena yang dibawa cuma selembar baju yang ada di badan, dia ingin dong pulang rumahnya, ngambil baju. Baru sampai di pelataran, di gerasi pintu masuk, anak sudah bawa minyak panas, Pak. Mau diguyur itu bapaknya. Dikatain macam-macam dah, yang kata-kata binatang ada deh sama anak-anak. "Darah daging saya," katanya, "mengatakan saya kata-kata binatang kepada saya. Istri saya pun sama. Karena saya telah masuk agama Islam," habis dikatain. Diusir, Pak. Kabur lagi. Akhirnya dia tinggal di sebuah pesantren, mengkaji lagi agama Islam, dan alhamdulillah juga katanya teman-teman dia yang 6 ini masuk Islam. Penginjil ini masuk Islam. Dan dia dakwah kumpul. Ya, ayo kita kembali menyadarkan orang yang sudah kita injilkan itu. Ya. Di luar kita ya, banyak agama-agama yang di luar kita ini tertarik kepada Islam. Orang Islamnya ya, ketika panggilan azan hayya 'alas shalah, engke lah, tak dulu dah baru azan, apalagi yang azan Bang Heri. Ya, sebenarnya bukan panggilan Bang Heri. Ya, ini panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia orang yang dipanggil, digerakkan hatinya oleh Allah, berangkat. Ini yang manggil bukan Bang Heri, tapi yang manggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita dipanggil Pak Camat aja segera. Ya. Pak RT, suruh kecamatan kumpul. Dandan rapi, gere-gere gitu jalan. Ya. Ini yang manggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pesan banget. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah. Awwalu ma yuhasabu. Yang pertama dihisab ya, nanti di dalam kubur
as-sholat. Sholat. Kitanya adalah sholat. Kalau sholatnya baik, maka baik amal seluruhnya dianggap. Apabila sholatnya tidak baik, maka ngeri. Ngeri. Pak Ustadz ngarang aja kali. Emang tahu kubur. Ya ntar aja ngerasain ini. Ya, ntar dah. Kalau udah masuk, yang ngerasain masing-masing. Ya. Masing-masing ini kuburannya urus sendiri-sendiri. Bukan seperti itu. Ya. RW 12 mengadakan ayat mengaji tujuannya adalah agar masjid dan mushola ramai, diisi sholat berjamaah. Remajanya, bapak-bapaknya kumpul, enak kan? Ya. Enak, udah aja berangkat. Kalau kita masuk surga sendirian enak kan? Anak bini kita di neraka, kita di surga enjang-enjang kaki. Ya. Tugas kita sebagai bapak adalah ayo, kita ajak mengaji sekali. Makanya Rasulullah mengajarkan 4.000 pukul. Anak apabila enggak sholat usia 10 tahun pukul. Pukulnya bukan kayak pukul orang maling. Pukul kayak orang pukul maling. Anak habis. Pukul yang menasihatkan. Sama seperti istri kita. Bang Heri malam Jumat nih. Ya. Ngajakin bininya, Mak, ayo Mak. Ngapain sih? Capek. Nyuci piring, nyuci baju, masak, capek. Kalau menurut aturan Nabi, orang yang seperti ini, istri yang seperti ini, maka dilaknat waktu subuh. Dari malam sampai subuh. Sebelum subuh mati. Gimana? Masuk mana nih dia? Masuk saja. Istri kita yang kita cintai selama 26 tahun ya? 40. Sekarang usia berapa? Bang Heri? Usia berapa? 100. Ya, istri bini 1. Ya. Istri yang selama kita gitu jadi 1. Jadi kalau kita mengajak istri kita ingin ada maksud dan tujuan, lalu istri kita menolak, kita kesel kan? Tahu ngaji, suami ngajakin gak melayani, rasain laknat malaikat sampai subuh. Kalau seandainya terjadi seperti ini, ya kita sebagai suami harus apa? Ikhlasin, maklumin. Jangan kita gedeg, jangan kita kesel banget. Nah ini salah. Kalau kita marah, ya, dan kita tidak jadi marah, nih Allah puji hamba yang seperti ini. Ketika dia marah tapi bisa menahan amarahnya kepada istrinya, asailum, mati dilaknat. Ya. Maka tidak jadi itu laknat Allah kalau suaminya tidak marah. Ya. Kan kita nggak mau. Ya. Sebelum subuh mati. Kalau kita marah, ya Allah, nggak jadi marah. Udah marah. Ya. Iya. Iya. Ya. Ya jadi pentingnya sholat ini termasuk dosa yang sangat besar, lebih daripada berzina, lebih besar daripada mabuk-mabukan, yaitu meninggalkan sholat. Kalau zina bisa taubat, ya kan? Kalau hukuman Islam dicabut. Mabuk-mabukan, berjudi itu bisa kita taubat. Tapi kalau enggak sholat, dia tidak bisa meninggalkan begitu saja sebelum sholat itu diqadha.
harus dikodok. Kita tidur nih, capek pulang ngajar, capek pulang kerja, habis pulang sampai rumah 5:30 karena saking capeknya maghrib lewat, ya. Maka maghrib yang tertinggal itu harus dikodok segera ketika dia bangun. Jangan sholat isya dahulu, maghrib dulu baru isya. Aturan dalam ilmu fikih. Subuh berat emang, dan Allah pun menjamin orang yang jalan subuh langkahnya dari rumah dihitung tuh. Pokoknya kalau dihitung sama harta kekayaan kita nggak ada bandingan. Kita keluar rumah jalan dari rumah ke masjid, langkah kita dari rumah ke masjid ya, sama aja jihad fisabilillah. Beruntung, alhamdulillah hidayah Allah kepada kita diberikan, ya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, dan juga dengan apa yang kita ketahui, ilmu agama yang kita miliki, kasih tahu keluarga kita, kasih tahu tetangga kita. Jangan sombong banget. Mau ke masjid nggak ngajak, bang kemana bang? Tenang baik, bang wajiban kemana Pak Haji? Yuk. Jawab, ke masjid, ayo bareng. Ya. Kalau Bang Heri mah kan dia sama tetangganya nggak ada. Ya, diajak. Minimal kita sudah mengajak. Ayo kita ngaji, ayo kita sholat. Ya. Kan ada syair tuh. Ya. Ayolah ngaji sebelum diajikan. Ayolah sholat sebelum disolatkan. Gitu. Kalau sudah disolatkan berarti dia sudah tidak bisa sholat. Maka dia tinggal disolatkan ini tinggal berarti sudah tutup buku. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kalau sampai kita tutup mata, kita tidak pernah melaksanakan sholat. Ya. Maka sangat ngeri, ya, siksa orang yang meninggalkan sholat. Kata malaikat apa? Ketika ruh yang akan masuk orang yang maksiat sama Allah, bumi udah ngancem. Bumi udah ngancem. Liatin ya. Liatin lo masuk ke kuburan, gua gencet. Ya. Kalau digencet pintu masih awal, ya masih bisa dibawa ke tukang urut. Tapi kalau digencet oleh bumi, dari samping gencet, hancur. Dari atas bawah gencet, ya Allah. Jadi apa itu? Tempe mendoan. Jadi tahu. Kalau tahu dimakan enak. Lah kalau orang kata mayat, ampun telat. Udah telat. Kalau sudah kita tutup mata di dalam kubur udah telat. Taubat sudah nggak ada. Tinggal terima azab atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah diri kita, keluarga kita dari siksa api neraka. Ini ya. Berbekal dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Pesan banget Allah Subhanahu wa taala kepada kita hambanya. Saking apanya? Nabi Muhammad saking sayangnya sama umat. Allah pun tidak ngasih peringatan. Ketika ada hamba Allah, umpama dia tidak sholat, tidak ngaji, hidupnya mewah. Nah, hati-hati. Ini bisa menjadi istidroj buat dia. Ya. Ingat ya, bahwa apabila seorang hamba yang diberikan rezeki oleh Allah dia tidak mensyukurinya, ya, wa in kafara, mengkufurkannya, tidak mengingkari rezeki yang dari Allah, ya, maka tunggu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Adzabil syadid, siksa Allah amat pedih. Ini la in syakartum la azidanna,
rizqakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur dengan cara apa? Ya ini, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat 5 waktu. Karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya sampai ke tabi'in, sampai ulama, ya, mengajarkan terutama bimbingan sholat yang tegaskan. Ya. Telandan senantiasa Nabi Muhammad berjamaah, tidak lepas tuh. Ya. Iya kan Nabi Muhammad rumahnya dekat masjid. Ya. Timbal melangkah sampai masjid. Tapi Nabi Muhammad walaupun orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, Nabi aja yang sudah dijamin masuk surga, sholatnya nggak pernah terus ditambah sholat malamnya, ditambah bunyi waktu sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, pada keluarga kita, agar senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintah dan melaksanakan apa-apa, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan kita tutup dengan doa, semoga apa yang kita hajatkan, saudara-saudara kita yang sakit kita doakan semoga sembuh, yang menghadapi kesulitan Allah beri jalan keluarnya, dan tak lupa generasi kita mohon sama Allah diberi kekuatan iman dan Islam, menjadi penerus orang tuanya menjalankan syariat agama Islam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.